Hai semuanya, tahukah kamu soal froteurisme? Penasaran gak sih sama apa itu froteurisme? Yuk langsung kita bahas aja. Dalam buku Kartono tahun 2009, menurut ahli J.P. Chaplin, froteurisme berawal dari kata frottage and frotter dalam bahasa Prancis yang artinya menggesek-gesek, mengurut-urut, memijit-mijit, atau meraba-raba. Nah, definisi dari froteurisme ini sendiri adalah perbuatan kelamin yang tidak wajar, di mana kepuasan seksualnya diperoleh dengan cara menggosok-gosokkan dan meremas-remas pakaian dari seorang anggota lawan jenis tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan, dan dilakukan di tengah-tengah keramaian atau kerumunan. Nah, frottage ini biasanya dilakukan oleh seorang yang sangat pemalu dan tidak mempunyai keberanian sama sekali untuk melakukan coitus atau hubungan intim. Orang-orang ini selalu saja diselimuti oleh perasaan rendah diri, malu, dan tidak berdaya. Kelainan seks ini bersifat psikologis, mempengaruhi jiwa dan batinnya, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik atau keluarga. Walaupun dari segi fisik, penderita ini sebenarnya sama aja kayak orang normal lainnya. Ciri-ciri dari froteurisme ini sendiri ada 3. Yang pertama, dalam bentuk sifat atau kebiasaan. Yang kedua, seseorang sudah dapat dibilang froteurisme ketika orang tersebut telah memperoleh kepuasan saat melakukan gesekan terhadap korbannya dan melakukannya berulang-ulang kali. Yang ketiga, biasanya tuh pengidapnya laki-laki. Umumnya mereka adalah orang-orang yang tertutup, yang sulit bergaul, atau sulit untuk meluapkan hasrat seksualnya. Di lingkungan masyarakat umum, istilah froteurisme ini jarang ditemukan. Namun ketika membahas dari apa yang dilakukan dalam perbuatannya ini, masyarakat ternyata sering menyumpainya. Di lingkungan kota yang bisa dibilang sibuk, masyarakat sering menemukan kejadian froteurisme ini di angkutan umum yang ramai dan padat. Froteurisme ini juga disebabkan dari kesempatan pelaku karena keadaan yang ramai, dan hal itu mereka jadikan sebagai peluang untuk melakukan aksi mereka. Dari data yang dikumpulkan masyarakat Bandung, pilihan ganda yang diberikan melalui kuesioner antara 1 sampai 3, 3 sampai 6, dan 6 sampai 9 kali merupakan tingkat kejadian yang ditemukan di masyarakat Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kejahatan froteurisme di masyarakat ini cukup banyak. Sebuah contoh kasus yang pernah terjadi diambil dari cerita seseorang, sebut saja AM. Berdasarkan cuitan media sosial Twitter, AM seorang wanita berumur 24 tahun. Ia mengaku telah menjadi korban froteurisme saat berada dalam KRL tujuan Bekasi. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 25 Oktober 2019, sekitar pukul 17.32 waktu Indonesia bagian Barat. Ia naik dari stasiun Gondang Dia. Kondisi kereta saat itu memang sangatlah ramai. Berdasarkan pernyataannya, AM menyadari bahwa pelaku telah lebih dahulu berada di dalam kereta. Untuk mengisi waktu perjalanan, AM menonton film melalui ponselnya. Pelaku yang saat itu berada tepat di belakangnya, ia selalu melirik ke arah ponsel AM. Tiba di stasiun Jatinegara, di mana kondisi semakin padat dan rapat. Pelaku mendorong-dorong ke arah AM, meskipun guncangan di kereta tidak begitu besar. Hingga pada akhirnya, AM sadar ketika pelaku menggesek-gesek alat kelaminnya. Seketika AM berbalik badan dan membentak pelaku. Pelaku pun menghentikan aksinya dan segera turun dari kereta pada stasiun berikutnya. Jika Anda merupakan salah satu pelaku dari froteurisme, Anda bisa melakukan beberapa saran, seperti berkemauan tinggi untuk mulai berubah dan menjauhi perilaku menyimpang tersebut. Selanjutnya, melakukan terapi atau berkonsultasi pada psikolog atau psikiater. Kemudian, selalu ada dalam lingkungan yang mendukung sebuah proses perubahan atau bisa mengikuti program support group. Berikut merupakan tips yang bisa digunakan untuk menghindari kejadian froteurisme. Yang pertama, hindari keramaian. Yang kedua,
tetap waspada terhadap orang-orang di sekitar kita, karena pelaku voyeurisme bisa melakukannya kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, tidak mudah lengah sehingga menutup kemungkinan pelaku voyeurisme tidak dapat melakukan aksinya. Dan yang keempat, jika sedang menaiki kendaraan umum, duduklah di tempat atau area khusus wanita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, like dan komen di bawah. Jika bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Dan tetap waspada, karena kejahatan tetap ada di mana saja dan kapan saja.